Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah, bapak kalian ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan subuh hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kali ini kita akan melihat renungan ayat lagi, masih melanjutkan surat Al-Maidah ayat ketiga. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal ayat tentang diharamkannya bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih atas nama selain Allah, sampai pada diharamkannya sembelian pada berhala. Juga yang terakhir kita bahas mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah. Kali ini kita lihat Allah berfirman, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Wa raditu lakumul islama dina. Famaniturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, orang-orang kafir itu telah putus asa untuk mengganggu agama kalian. Maka janganlah takut kepada orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrik tadi. Wakhshawni, takutlah kepadaku, yaitu takutlah kepada Allah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam itu menjadi agama kalian. Siapa yang terpaksa fi makhmasatin, karena lapar, ghairu mutajanifin li ismin, tanpa ghairu mutajanifin lil ismi, maka dia ketika itu dalam keadaan lapar untuk menerjang yang haram tadi, bukan karena dosa. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Para jamaah, bapak ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal di sini yang bisa kita simpulkan dari ayat ini. Yang pertama, orang kafir itu telah berputus asa untuk mengganggu agama kita. Orang-orang musyrik, yaitu di hari Arafah, telah berputus asa untuk mengganggu agama Islam. Kemudian kesimpulan yang kedua, Allah perintahkan pada kita jangan takut pada orang kafir, jangan takut pada manusia, namun takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah takut pada manusia, namun takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri rizki. Jangan sampai orang kafir itu pergi, tidak masuk ke area tanah haram atau Masjidil Haram, kita khawatir dengan rizki. Allah yang beri rizki. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah takut pada mereka orang-orang musyrik, namun takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, Islam telah disempurnakan. Berarti Islam itu sudah sempurna. Nikmat Allah juga sudah disempurnakan. Kemudian Allah ridha Islam itu menjadi agama kita. Allah itu ridha Islam itu menjadi agama kita. Kalau yang dimaksudkan Allah telah menyempurnakan nikmat, Allah telah menyempurnakan nikmat lahir lan batin.
Allah telah menyempurnakan nikmat lahir dan batin. Kemudian Allah ridha kalau kita itu menganut agama Islam. Berarti kalau kita melepas agama kita ini, ganti dengan agama kekafiran, ganti dengan agama selain Islam, ganti dengan ajaran-ajaran syirik, maka Allah tidak ridha dengan ajaran tersebut. Kalau tidak ridha berarti di akhirat kita tidak selamat. Kalau mau selamat berarti hidup dalam keadaan Islam, mati juga dalam keadaan Islam. Ya, tidak boleh melepas agama ini karena agama ini Allah yang ridha langsung. Sudah disebutkan dalam kitab suci kita ini. Kemudian disebutkan lagi yang terakhir, ini tentang dibolehkan makan makanan yang haram kalau keadaan darurat. Ya, kalau keadaan darurat. Di sini katakan famaniturra fi makhmasatin, siapa dalam keadaan lapar, dia darurat untuk makan. Untuk mempertahankan hidup harus makan. Cari-cari sana sini nggak ada, yang ada cuma bangkai. Sapi wes mati, itu saja yang dia dapat. Ingat, ini keadaan darurat, bukan keadaan lapang. Kalau keadaan lapang, keadaan muda, nggak boleh mengkonsumsi yang haram. Namun ini nggak ada apa-apa, maka saat itu boleh mengkonsumsi yang haram selama keadaan darurat tadi kita bukan sedang berbuat dosa. Kita bukan melakukan safar yang haram. Kita bukan lagi melakukan maksiat. Ya, selama ini kita dalam sesuatu yang mubah, keadaan yang boleh-boleh saja, maka boleh kita ketika itu menyantap yang haram kalau keadaan darurat. Cuma keadaan darurat saja, tidak keadaan lapang. Kemudian ditutup dengan firman Allah di sini, fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Artinya di sini ketika Allah itu membolehkan makan yang haram tadi dalam keadaan darurat, karena ketika itu terpaksa, Allah mengampuni kita dan Allah maafkan kita saat itu. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Kita tidak dipersempit, ya, jenengan mati saja daripada konsumsi yang haram. Tidak, namun ini Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup dengan mengkonsumsi yang haram tadi dalam keadaan darurat. Ini makanya ayat ini tutup dengan Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan kita, dan Allah juga Maha Penyayang. Keadaan darurat masih dibolehkan sesuatu yang diharamkan. Kesimpulannya sekian surat Al-Maidah ayat 3, ada beberapa hal yang diharamkan di situ. Lalu diharamkan perbuatan kefasikan. Juga orang-orang kafir telah putus asa dari mengganggu orang-orang muslim. Kemudian kita diperintahkan untuk takut pada Allah, tidak takut kepada manusia. Kemudian Islam sudah sempurna, nikmat yang telah Allah berikan juga sudah sempurna. Allah ridho Islam saja yang jadi agama kita, bukan agama yang lain. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Ini ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Insyaallah kesempatan berikutnya kita lanjut dengan surat Al-Maidah ayat keempat. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat dan kita terus dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk beramal soleh, dan mugi-mugi kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.